Acara maulid, acara haul adalah punya motivasi yang sangat besar. Kalau kita ini betul-betul, sampai ada satu pepatah Arab itu mengatakan la yuhibbul maulid illa ya'rifu qadral maulud. Seseorang itu tidak akan cinta dengan perayaan maulid kecuali kalau dia betul-betul tahu kedudukan dan nilai siapa yang dimaulidi, siapa yang dirayakan maulidnya ini. Kalau sekarang anak kita ini sekarang lahir, kalau kemudian dirayakan ulang tahunnya, bahkan kadang-kadang sebagian dari kita ini merayakan hari ulang tahun tadi itu bukan dengan cara-cara Islam, tapi dengan cara-cara orang-orang di luar Islam, wal'iyadzubillah. Seperti meniup lilin, untung lilinnya tidak jeblok gitu ya. Kira-kira kalau lilinnya kemudian akhirnya terbakar begitu, dia punya kopiah atau dia punya pakaian atau dia punya baju. Intinya adalah sebetulnya seseorang mencintai maulid itu. Kita ini semuanya yang hadir di tempat ini, itu sebetulnya ada dua unsur. Semua, tidak ustadz, tidak habib, tidak masyayikh, tidak santri, tidak kita orang-orang awam, ya, orang-orang muslim di antara kita ini, bahkan di luar kita. Tidak ada di antara kita ini kecuali punya dua unsur. Unsur pertama adalah iman, dan unsur kedua adalah mahabbah, cinta. Siapa orang yang tidak cinta sama Rasulullah? Semua orang cinta sama Rasulullah. Tidak hanya manusia, bahkan jin, bahkan yang namanya orang-orang di luar Islam sekalipun, mereka cinta sama. Mereka mengatakan Muhammad itu dengan sebutan apa? Muhammad. Abu Jahal mengatakan Rasulullah itu dengan sebutan apa? Ya Muhammad. Artinya apa tuh? Orang yang terpuji. Makanya sebagian kiai itu sampai mengatakan, ya Muhammad, kamu itu menipu. Bagaimana nih orang dipuji dikatakan penipu? Wahai orang yang terpuji, kamu ini begini, kamu mungkin. Hatta orang-orang di luar mereka, hatta orang-orang musuhnya Rasulullah sendiri itu segan dengan Nabi. Mereka segan dengan Rasulullah. Intinya di antara kita ini, semua kita ini, semua bukan di antara kita, semua kita ini punya dua unsur, iman dan cinta. Hanya saja tidak ada yang menggerakkan. Datangnya Habib Saleh bin Abdurrahman Al-Jufri, Habib Muhammad Riza, dan semua kita yang hadir di tempat ini menggerakkan. Saya ibaratkan seperti misalnya, ini misalnya teh. Ini teh. Teh ini kalau saya letakkan ada di sebuah cangkir atau di sebuah gelas. Lalu teh tersebut saya bubuhkan di bawah teh tadi itu atau di atas teh tersebut 1 sendok gula. Lalu kemudian saya masukkan gula itu di dalam teh. Setelah saya masukkan gula di dalam teh, kemudian saya minum teh tersebut. Apa dikatakan oleh ulama? Wajadtu mararatan fi syurbi syai. Saya mendapatkan teh tersebut rasanya pahit ketika saya minum. Tiba-tiba mereka mengatakan apa? Saya mengatakan wajadtu mararatan fi syurbi syahi laisa bi'adam wujudi sukar dakhil syahi. Bukan dikarenakan tidak ada gula di dalam teh tersebut, tapi karena tidak digerakkan. Intinya supaya kita punya tumbuh cinta sama Nabi itu digerakkan dengan gendang, dengan rebana, dengan baca banyak sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bagaimana Rasulullah. Anak-anak kita ini kenapa lebih cinta sama Doraemon daripada sama Rasulullah? Karena tiap hari yang diceritakan sama bapak mboknya dari ini, si Unyil, si Kucrit, Doraemon. Coba yang diceritakan itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti anak-anak kita yang diidolakan adalah mereka. Karena itu penting buat kita itu menggerakkan, digerakkan. Ayo coba digerakkan. Jangan cuma malam ini. Maulid Nabi tidak hanya ada di bulan Rabiul Awal, tapi sepanjang ayat wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di hari-hari kalian itu ada Rasulullah. Artinya ada ajaran Nabi Muhammad. Saya contohkan, saya tidak akan berceramah. Ada dulu sebuah cerita. Ada seorang perempuan di zaman Rasulullah itu. Ada seorang perempuan. Perempuan ini gak kenal Nabi Muhammad. Tidak pernah kenal dengan Nabi Muhammad. Gak pernah bertatap wajah dengan Rasulullah.
Tapi perempuan ini pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad itu baik, Nabi Muhammad itu utusan Allah, Nabi Muhammad itu begini, Nabi Muhammad itu begini. Tapi anehnya si perempuan ini tiap hari, ini biasanya ini model-model pasarnya orang perempuan, tidak di pasar Kliwon, tidak di luar pasar Kliwon, kira-kira begitu. Ya, itu mesti mencaci, memaki, nyakiti Muslim. Tidak duduk ini perempuan kecuali kalau ada orang yang lewat pasti dia maki-maki. Disuguhkan sop atau soto begitu, ya Allah, soto rasanya gak ada garamnya, ngomel-ngomel, ghibah, menggunjing orang, memaki orang, dan isinya adalah nyakiti muslimin. Wah subhanallah, ini lisan perempuan itu tajam sekali hingga kalau sampai dia nyakiti, hingga orang Islam yang mendengarkan suara daripada perempuan itu kalau sudah dia berkata-kata, maka orang-orang kalau berjalan itu menutup telinganya. Satu kali waktu orang perempuan ini dia lewat, begitu dia lewat dia dengar suaranya Rasulullah. Kok ajib suara itu, kok enak itu suara, kok merdu itu suara. Tidak ada suara yang lebih merdu daripada suaranya Rasulullah. Tidak ada wajah yang lebih indah daripada wajahnya Rasulullah. Tidak ada wewangian yang lebih wangi, lebih harum daripada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala al-habib sallallahu. Ketika perempuan tersebut kemudian dia lewat di satu majelis, dia lihat, dia tengok begitu. Ini majelisnya siapa ini? Barangkali di dalam ada Muhammad ini. Di daerah itu, di kelompok itu tidak ada sahabat kecuali laki-laki. Kecuali laki-laki. Tiba-tiba perempuan ini, orang perempuan ini datang ke majelis itu. Hanya dia sendiri yang perempuan. Dia memberanikan diri untuk datang ke majelis itu dan berteriak dia. Man minkum Muhammad? Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Wah, para sahabat begitu dia teriak lihat perempuan ini perempuan kurang ajar betul ini. Ini terkenal ini perempuan ini kalau sudah memaki orang habis-habisan. Apa ini perempuan datang? Memaki-maki Nabi rupanya. Para sahabat sudah hampir ada yang berdiri, di antaranya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Kalau mereka berdiri menghunuskan pedang, kata Rasulullah, diam. Mahlan. Jangan berkutik, jangan bergerak. Qala ana Muhammad. Rasul mengatakan, saya Muhammad. Hal anta karim ya Muhammad? Apakah kau adalah orang yang dermawan wahai Muhammad? Tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdiri Rasulullah. Madza turidi? Wahai perempuan, apa yang kau inginkan? Kau minta apa? Qala a'tini ta'aman. Berikan kepada aku makanan ya Muhammad ya Rasulullah. Ya Muhammad ya Ibn Abdillah. Berikan aku makanan supaya aku bisa mengenyam, bisa menikmati makanan seperti yang kau makan. Kata Rasulullah, makanlah apa yang ada di tempat ini. Silakan minum air putih, minum yogurt, silakan kalau silakan minum dan makan apa yang bisa kau makan. Atau kau ingin pergi ke pasar, silakan kau tanya saja kepada orang pasar apa yang ingin kau beli. Kau beli roti, kau beli buah, kau beli apapun silakan. Nanti saya yang bayar. Kata Rasulullah, "La. Saya tidak minta makanan yang ada di hadapanmu dan saya tidak apalagi makanan yang ada di luar sana." Maka turidik, lalu apa yang kau inginkan wahai perempuan? Saya ingin makanan yang ada di mulutmu. Yang sekarang kau makan di mulutmu, keluarkan dan masukkan ke dalam mulutku. Kurma di mulutnya Rasulullah belum dimakan oleh Rasulullah, hanya bersinggungan dengan ludah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW kemudian memberikan kepada salah seorang sahabatnya, berikan kepada perempuan yang meminta makanan itu, diberikan kepada sahabat, makanlah ini. Dimakan yang oleh perempuan tersebut. Setelah dimakan dia pulang. Setelah dia pulang, 1 hari perempuan itu tidak keluar, 2 hari perempuan itu tidak keluar, hampir 1 minggu, 10 hari itu perempuan tidak keluar. Hingga para sahabat kalau lewat di tempat itu melihat, mana perempuan itu yang biasanya mencaci maki kita? Enggak ada. Ditanyakan kepada sanak kerabat keluarganya, ternyata perempuan itu sekarang ada mendekam di dalam rumahnya, sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah, nangis kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang malam itu perempuan terdengar suara isak tangisnya hingga 100 mil. Hingga kira-kira berapa meter begitu. Nangis itu perempuan, ya Allah, taubat, ya Allah, taubat, ya Allah, taubat.
Para sahabat sampai mendengar suara tangis, isak tangis perempuan itu sampai mengamini doanya. Ya Allah, kasihan ini perempuan, gak punya suami, gak punya sanak kerabat, tapi hari-harinya dia habiskan untuk mencaci maki. Tapi saat ini perempuan habis dia kemudian makan kurma bekas air ludah Rasulullah. Langsung dari ludah Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam mulut itu perempuan. Berubah itu perempuan. Setelah dapat 10 atau kira-kira 2 minggu kemudian, tidak terdengar suara isak tangis lagi sampai 3 hari 3 malam. Para sahabat pun kemudian yang lalu lalang, perempuan, laki yang lewat di tempat itu mengatakan, mana suara isak tangis itu? Yang sering kami dengar tiap malam kalau itu suara isak tangis para sahabat perempuan itu merintih kepada Allah, doa munajat kepada Allah Ta'ala. Diketuk pintunya, diketuk. Assalamualaikum. Ini perempuan muslimah, tapi baru mengenal Nabi Muhammad kemarin. Baru kemudian didobrak oleh para sahabat, dilihatnya itu perempuan kemudian meninggal dalam keadaan sujud. Dan air mata masih menitik ada di pipinya. Serasa itu air mata baru menetes karena masih ada garis air mata. Masih ada bekas air mata yang menitik dan mata masih basah. Karena apa? Karena bekas ta'am, makanan yang dimakan oleh Nabi Muhammad bisa berubah itu keadaan perempuan. Yang penting adalah apa? Gerakkan hati kita cinta dengan Nabi Muhammad. Nabi tidak hanya untuk istimewa bagi dirinya, tapi untuk umat semuanya. Makanya insya Allah dengan adanya maulid di tempat ini yang mulia, insya Allah membawa kita insya Allah menjadi orang-orang yang tergerak di hati kita, lebih mencintai Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad. Rasa ingin kita menceritakan ini cerita kepada anak-anak kita tentang Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, para pewaris Nabi Muhammad, yang tujuan kita bukan hanya sekedar cerita dan hikayat, tapi teladan akhlak Nabi Muhammad bisa kita bawa sampai kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Wa huwa radin 'anna fi khairin wa lutfin wa 'afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'afwa.